Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Amma ba'du, faqala subhanahu fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Pertama, mari kita bersyukur dan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah anugerahkan bagi kita semua. Terkhusus nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar, nikmat yang termahal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terpilihnya kita menjadi manusia-manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan, mari kita bingkiskan kepada junjungan alam, kepada suri teladan umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya, handai tolannya, dan seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan semoga atas izin Allah kita semuanya masuk kategori pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Hari ini kita masuk hari ke-28 dalam pembangunan ketakwaan kita secara spesial di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah ubudiyah mahdhah, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dinyatakan oleh Allah diinginkan bagi orang-orang yang berpuasa itu hadir sebagai sosok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian seluruhnya menjadi insan-insan, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sering dibahas. Bahkan boleh jadi dalam situasi Ramadan tiap malam dibahas. Mari kita dalami lebih dalam lagi terkait ketakwaan tersebut. Tentu definisi yang umum terkait takwa adalah seseorang mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Para ulama menyebut takwa memiliki dimensi, memiliki jangkauan. Ab'ad takwa, jangkauan-jangkauan takwa. Salah satu dari jangkauan-jangkauan takwa adalah al-bu'dur ruhi wal khuluqi. Dimensi spiritual dan dimensi moralitas. Mananya adalah secara spiritual, secara rohiyah, seorang yang bertakwa selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala.
selalu ada pada muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap gerak-gerik kehidupannya, dan dia meyakini tidak akan pernah mungkin ada sekejap pun kehidupannya tanpa sepengetahuan Allah, tanpa dilihat Allah, tanpa didengar Allah Subhanahu wa taala. Itulah dimensi yang pertama. Oleh karena itulah ketika dia hadir sebagai manusia dengan dimensi spiritual, di mana dia merasa diawasi terus-menerus oleh Allah, didengar terus, dilihat terus, maka hadirlah moral-moral kebaikan yang melekat pada dirinya. Jujur, amanah dalam kehidupan sehari-hari, baik hidup pribadi maupun hidup masyarakat, termasuk hidup bernegara, berbangsa dan bernegara, berbangsa dan bertanah air. Oleh karena itulah sosok ini hadir sebagai sosok bertakwa yang ketika melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupannya, dia jujur, dia amanah, karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa ada muraqabah, pantauan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dimensi spiritual yang menghadirkan sekaligus dimensi moralitas, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala secara spiritual. Dampaknya jujur, tidak menyimpang. Buat apa menyimpang? Karena ketika menyimpang, Allah pasti mengetahui ujungnya adalah keburukan. Tidak pernah ada penyimpangan ujungnya kebaikan. Mari kita lihat sosok dimensi ini dalam kehidupan kemanusiaan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat beliau jadi khalifah, dia amat sangat yakin para pejabat yang ada pada pemerintahannya semuanya jujur, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang curang. Tetapi Umar tidak puas kalau sekedar hanya para petinggi, hanya para pembesar negara yang jujur, yang amanah tersebut. Dia ingin melihat sosok-sosok rakyatnya di pelosok-pelosok negeri. Apakah rakyatnya yang sama-sama beriman, sama-sama dibina dengan binaan keislaman, sama kehebatan akhlaknya, kehebatan takwanya dengan para pejabat negara? Umar kemudian melakukan tindakan incognito, kunjungan menyamar dan tidak diketahui, bertemu dengan beragam orang. Salah satu yang ditemui Umar adalah seorang penggembala kambing, Ra'il Aghnam, Gulamun Ra'il Aghnam, seorang anak muda yang profesinya penggembala kambing. Tentu penggembala kambing ini versi profesional. Seseorang menggembalakan ribuan kambing, seseorang mengembalakan ratusan ribu kambing, dan kemudian mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Itu yang dimaksud dengan Ra'il Aghnam di dunia Arab pada saat itu. Agak berbeda dengan dunia kita di Jawa Barat. Kemudian Umar ketika bertemu dengan anak muda si penggembala kambing tersebut mulai bertanya, menguji keimanan dan ketakwaannya sambil mengatakan, ya fulan, ya ghulam, bi'ni syatan. Wahai anak muda, jual kepadaku seekor kambing. Aku mau nyate. Aku mau segera menyembelihnya untuk segera dimakan. Begitu kira-kira terjemahan bebasnya. Sang anak muda si penggembala kambing langsung menjawab, innaha mamlukah. Mohon maaf Tuan, saya hanya penggembala kambing. Dapat upah dari pekerjaan saya, itulah pekerjaan saya. Saya tidak punya hak untuk menjual kepadamu meskipun hanya seekor. Ini kejujuran sangat luar biasa. Tentu Umar bin Khattab bersyukur dengan jawaban spontan anak muda yang jujur tersebut. Dia di hadapannya bisa menyimpang tapi tidak melakukan penyimpangan karena Allah Maha tahu, dan ujungnya adalah keburukan, siksa di hari akhirat kelak nanti. Tapi Umar belum puas karena ujiannya harus lebih kokoh. Kemudian Umar bin Khattab bertanya dengan pertanyaan yang kedua,
Ya ghulam, bi'ni syatan wa qul li sayyidika akala hadhibu. Wahai anak muda, juallah kepadaku seekor kambing. Bilang saja sama majikan kamu, si empunya kambing ini, kambing hilang satu dimakan serigala, selesai urusan. Digoda untuk melakukan penyimpangan, dan pada saat yang sama diberi alasan rasional untuk menutupi penyimpangan tersebut. Kira-kira kalau dikontekskan ke situasi hari ini, disuruh menyimpang, dibuat penyimpangannya dengan administrasi yang rapi, sehingga kalau nanti ada badan pemeriksa keuangan atau KPK yang memeriksa, nggak ketahuan. Dan rapi banget penyimpangannya, dibungkus dengan alasan-alasan sangat rasional. Tapi pertanyaannya, apakah si anak muda tergoda? Tidak. Anak muda mengatakan, ya, majikan saya matanya dua dan tidak hadir di sini lagi. Kalau saya menyimpang pasti nggak ketahuan. Apalagi selama ini saya punya integritas tinggi, nggak pernah ada penyimpangan dalam pekerjaan saya. Pasti dia percaya. Begitu gumam hatinya. Tapi kemudian jawabannya kepada Umar bin Khattab, ya Sayyidi, fa'inallah. Tapi masalahnya di mana Allah kalau begitu? Karena Allah Maha tahu. Karena Allah Maha melihat apa yang saya lakukan. Itulah dimensi moralitas. Itulah dimensi spiritualitas yang ada pada seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akibat puasa Ramadan tersebut. Itu yang kita inginkan. Generasi itu yang kita inginkan dari hadirnya bulan suci Ramadan setiap tahun kepada kita semua sebagai tamu agung. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Seperti itu makna takwa dalam dimensi moralitas, dalam dimensi spiritualitas yang harus hadir pada kita semuanya sebagai generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi ini saja kalau hadir, ini dahsyat luar biasa. Kita berarti memiliki generasi di mana-mana jujur, amanah, luar biasa. Aman, tidak akan ada pencurian, tidak akan ada penyimpangan atau generasi seperti ini. Tetapi pada saat yang sama ternyata ketakwaan tidak berhenti di dimensi ini saja. Bukan tetapi ya. Ternyata dimensi ketakwaan tidak berhenti sampai dimensi ini saja. Ada dimensi berikutnya, yaitu dimensi sosiologis, di mana seorang yang bertakwa selain sosoknya seperti tadi, merasa dilihat oleh Allah dan jujur tidak menyimpang, saat yang sama ketika hidup dalam konteks sosial, dia selalu membahagiakan orang lain, dia selalu menghormati orang lain, selalu mencintai orang lain, selalu bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sosok orang seperti ini ketika hadir di masyarakat kita, baik di masyarakat sosial, menjadi tetangga dengan kita, maupun di masyarakat pekerjaan, di perusahaan di mana dia berusaha, atau di jabatan-jabatan kenegaraan, di kementerian dan lembaga-lembaga kenegaraan, akan hadir. Dan kehadirannya memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Dan kemudian dimensi yang lainnya dibahas oleh para ulama, juga dimensi untuk hadir menjadi pengelola alam semesta ini dengan baik demi untuk kesejahteraan umat manusia. Berarti dimensi profesionalisme ya. Jadi orang bertakwa hadir dengan dimensi spiritual, dengan dimensi moralitas, dengan dimensi sosial, saat yang sama juga ada dimensi profesionalismenya, yaitu orang yang bertakwa tidak boleh berhenti pada kekokohan jiwa, tidak menyimpang, dan kemudian merasa Allah Maha melihat, kemudian menghadirkan kebaikan dengan sesama manusia, saling menyayangi satu sama lain, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menzalimi, dan kemudian pada saat yang sama dia juga harus melihat bahwa
alam semesta ini menyediakan kekayaan, menyediakan sumber daya yang kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak bertakwa boleh jadi kekayaan dan sumber daya tersebut digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sosok bertakwa harus tampil pada dimensi berikutnya, yaitu dia juga harus menjadi orang yang terpandai, yang terbaik untuk mengelola alam semesta. Kekayaan yang ada pada bumi-bumi Allah yang dititipkan kepada kita semuanya, termasuk bumi Indonesia ini. Bumi Indonesia sangat amat subur. Di atasnya tumbuh beragam jenis pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, dan lain-lain. Di bawahnya ada minyak bumi, ada bahan-bahan tambang, ada bauksit, kemudian ada nikel dan lain-lain. Seluruhnya itu harus dikelola oleh orang-orang yang takwa, pengelolaannya baik, profesional, menghasilkan kesejahteraan, dan kemudian tidak ada penyimpangan. Dan itu nanti akan berdampak pada kemakmuran kepada bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, iman dan takwa ujungnya adalah kesejahteraan sebetulnya. Itulah makna yang terkandung pada sebuah ayat yang saya bacakan tadi. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja penghuni sebuah negeri, penghuni sebuah kota, penghuni sebuah kawasan, penghuni sebuah negara, amanu, seluruhnya beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa semuanya kepada Allah. Dengan dimensi takwa tadi, dimensi spiritual, dimensi moralitas, dimensi sosiologis, dan termasuk dimensi profesionalisme, hadir iman dan takwa seperti itu, maka yang terjadi adalah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan hadir keberkahan-keberkahan berupa kemakmuran, berupa ketentraman yang berasal dari langit dan dari perut bumi. Itulah janji Allah kepada orang-orang bertakwa. Itulah janji Allah kepada bangsa yang bertakwa. Itu hadirin sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Ramadan dalam konteks diri pribadi jadi insan yang bertakwa, dalam konteks bangsa Indonesia mudah-mudahan Ramadan tiba dan Ramadan berakhir menghadirkan para pejabat negara, menghadirkan anak-anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja dengan baik untuk kebaikan bangsanya, kesejahteraan bangsanya, keamanan bangsanya, dan tentu saja sebagai bekal untuk menuju hari akhir kelak nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, di khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan puja-puji kepadanya, memuja-muji Allah sebelum berdoa. Itu dianjurkan supaya doa kita cepat terkabul di sisi Allah, dan juga kita membaca salawat atas Rasulullah, karena salawat pun menjadi berfungsi untuk mempercepat doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa'ukum mauqufun baina sama'i wal ardh, la yarfa'uhu ilallahi syai'un hatta tusallu ila nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kalian terkadang melayang-layang di atas, di udara, di langit, dari bawah dipanjatkan ke langit, tapi tak kunjung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyampaikannya kepada Allah kecuali kalian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat sangat dianjurkan di awal doa dan di akhir doa, supaya doa kita
disampaikan atau tersampaikan, terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wal mu'minin wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma shalli mu'minina fi kulli makan. Allahumma shalli mu'minina fi kulli zaman. Allahumma shalli mu'minina fi Palestin. Allahumma shalli mu'minina fi Gaza. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum. Allahumma ijma' kalimatahum wa wahhid sufufahum. Ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ansurhum ala yahudi wa sahyuniyin. Allahumma ya munzilal kitab, Allahumma ya mujriyas sahab, Allahumma ya hazimal ahzab, Allahumma hazimil ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum, Allahumma hazimal yahuda wa suhiliyin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.